Halo para siswa dan orang tua dari LKP LIP Language Study Center Ambon. Perkenankan kami untuk mengucapkan selamat datang di tahun 2023, dan di tahun 2023 ini ada beberapa hal yang menjadi perubahan dari tempat kursus kami. Perkenankan kami untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Berikut ini kami akan memberikan penjelasan mengenai informasi program kelas bahasa Inggris dan juga beberapa program lain terkait juga dengan kurikulum, perubahan kurikulum, dan juga materi yang akan ada dalam setiap jenjang dan level yang ada dalam tempat kursus kami. Baik Bapak Ibu, untuk informasi saat ini kami telah menerima siswa baru, sementara dalam proses menerima siswa baru dan pendaftarannya dibuka sepanjang tahun, tetapi kita akan menggunakan sistem first come first serve. Artinya kalau masih ada tempat, masih ada slot tempat, maka kami bisa menerima calon siswa tersebut ya Bapak Ibu. Ini adalah informasi yang terkait dengan program kami, program dan kelas ini, yaitu Kids English Program. Ini berkait untuk anak SD, General English Program, kelas persiapan TOEFL dan IELTS, Customized dan Corporate English, serta Private Classes. Untuk biayanya Bapak Ibu, mulai semester lalu kami biayanya adalah 225.000 per bulan. Dalam 225.000 per bulan itu, dalam satu semester Bapak Ibu siswa akan mendapatkan modul ajar, sehingga ada pegangan materi yang bisa dibawa ke rumah dan dipelajari secara mandiri. Demikian juga dengan sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau mendaftar silakan menggunakan link informasi pendaftaran seperti yang tertera di layar, atau bisa menghubungi kami di nomor telepon ini. Untuk pendaftaran sebaiknya menghubungi Pak Simon. Untuk pertanyaan bisa menghubungi saya, nanti informasi tentang nomor saya akan ada di slide berikutnya, atau lewat nomor LIP. Ini adalah nomor admin, di mana bisa saya, staff, atau Pak Simon yang bisa juga mengakses nomor ini. Demikian juga informasi terkait dengan program-program kami atau kelas-kelas kami bisa didapati di kanal-kanal sosial media kami di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Bapak Ibu, untuk tahun ini kami sudah men-streamline program-program kami menjadi 4 bagian besar. 2 bagian yang pertama ini yang sudah selalu kami lakukan, yaitu Kids English Program dan General English Program. Ini harganya tetap sama, 225.000 per bulan per anak. Untuk Kids English Program itu diperuntukkan untuk siswa jenjang TK besar dan SD kelas 1 sampai kelas 6. Untuk anak yang masih TK ini, kami memang agak tegas hanya TK besar, tapi itu juga kami lihat apakah anaknya sudah bisa mandiri atau belum. Karena saat ini kami belum menemukan pengajar yang memang bisa khusus untuk anak-anak yang amat sangat kecil. Jadi karena anak-anak TK itu ada yang masih membutuhkan banyak pertolongan ya, bantuan daripada orang dewasa, maka kemungkinan besar akan kesulitan untuk berinteraksi di dalam kelas yang dengan anak-anak yang lebih mandiri. Jadi kalau anaknya sudah bisa mandiri, mungkin bisa kami pertimbangkan untuk ikut. Untuk jenjangnya atau sebenarnya bukan jenjang ya, tapi nama kelas itu ada 6 nama kelas: Foundation, Preliminary, Primary, Lower Elementary, Elementary, and Upper Elementary English. Itu kelas 1 sampai kelas 6 SD. Termasuk di dalamnya kelas 1 itu adalah kelas TK besar tadi ya Bapak Ibu. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA serta universitas ataupun umum, itu masuk dalam kategori program General English Program. Itu ada levelnya, itu ada jenjangnya, yaitu Basic, Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, dan Advanced. Nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci mengenai cakupan program di dua program kelas untuk SD dan SMP ke atas ini. Selanjutnya, kami juga punya 2 program lain yang kami tawarkan, yaitu TOEFL dan IELTS Preparation. Kelasnya ini hybrid, jadi karena kelas ini targetnya adalah untuk adult learner, untuk mereka yang sudah dewasa dan biasanya itu adalah orang-orang yang sudah bekerja. Maka kelasnya biasanya akan dilakukan pada malam hari di atas jam 7 atau jam 8, atau di pagi atau siang, tergantung jadwalnya
itu kita fleksibel dan akan dibahas dengan kelompok yang nanti akan mengikuti. Dengan demikian bisa di-set dan diatur sesuai dengan kebutuhan dan availability daripada calon peserta kelasnya. Untuk hybrid class package ini, hybrid berarti ada tatap muka dan juga ada online. Terutama mungkin lebih banyak akan ada pertemuan online mengingat waktu, tempat, dan situasi kerja. Tetapi untuk skill-skill tertentu seperti speaking, writing, atau listening mungkin kita akan lakukan secara tatap muka. Dengan demikian bisa ada human interaction, direct interaction supaya lebih kena untuk persiapannya. Nah, untuk program TOEFL dan IELTS preparation ini ada dua kelas ya, ada dua jalur, yaitu intensif dan yang normal atau general. Intensif itu 1 bulan. Nah, 1 bulan itu pakai disclaimer ya Bapak Ibu ya, artinya ada catatannya. Jadi kami tidak bisa menjamin bahwa Bapak Ibu punya skor bisa naik hanya dengan 1 bulan, karena 1 bulan itu adalah waktu yang teramat sangat singkat. Mungkin akan ada dampaknya jika Bapak Ibu sudah punya dasar kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, sehingga dalam 1 bulan itu kita latihan dan kemudian tips dan trik dan juga hal-hal yang berkaitan dengan mengerjakan tes tersebut. Jika dasar kemampuan bahasa Inggris ternyata belum cukup baik, maka bisa mengikuti kelas-kelas reguler ya. Untuk TOEFL kami mengusulkan yang paling minimal adalah 3-month package atau paket 3 bulanan, sehingga dalam setiap bulan itu kita bisa menargetkan 1 skill. Sedangkan IELTS karena ada 4 skill, ini paling minimal itu 4-month package, paket 4 bulan, sehingga dalam 1 bulan kita menargetkan 1 skill tersendiri ya. Tapi catatan Bapak Ibu, angka 3 dan 4 ya, 3 bulan atau 4 bulan ini bisa berubah tergantung kebutuhan, dan pertemuan dalam 3 atau 4 bulan itu pun bisa didiskusikan apakah 2 kali dalam 1 minggu ataupun 3 kali dalam 1 minggu, tergantung kebutuhan dan availability daripada pengajar dan juga dari peserta kelasnya. Di sini kami memberikan informasi bahwa class fee TBD, artinya to be discussed atau to be determined. Ada paket patokan harganya, tetapi tergantung dengan jumlah pertemuan, tergantung dengan seberapa intensif, itu akan mempengaruhi biaya. Dengan demikian untuk biayanya bisa menghubungi kami secara langsung untuk mendiskusikan hal ini. Untuk hal tersebut yang sudah untuk biaya tersebut yang include di dalamnya itu ada pre-test, mock test atau prediction test, dan juga learning module ya Bapak Ibu ya. Nanti terms and condition applied untuk kelas-kelas ini. Selain itu kami ada secara terbatas tidak banyak slot waktu kami untuk kelas private dan customized class untuk semua jenjang usia ya, mulai dari anak sampai dewasa, untuk private class ataupun customized. Customized itu artinya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, availability dan willingness untuk mengikuti kegiatan kelas ini. Demikian juga kami melayani corporate English, artinya untuk kantor ataupun untuk grup ataupun kelompok ataupun apa saja, itu bisa dimasukkan dalam kategori customized class yang akan bisa dipatok. Contohnya kalau kelompok teman-teman itu berkaitan dengan environment, berarti bahasa Inggris yang kita pakai adalah English for specific purposes, untuk tujuan tertentu yang dikhususkan kepada bidang ilmu environment gitu. Jadi nggak usah belajar yang terlalu banyak, tapi kita mengerucut sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini adalah informasi tentang bagaimana mengontak kami. Silakan menghubungi kami di nomor-nomor ini dan juga di kanal-kanal sosial media kami. Baik, Bapak Ibu, ini adalah Kids English Program, informasi mengenai Kids English Program. Kids English Program ini adalah 2 semester program. Artinya untuk tiap jenjang itu diselesaikan dalam 2 semester. Ya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ada 6 kelas ya, yang kami beri nama Foundation, Preliminary, Primary, Lower Elementary, Elementary, Upper Elementary ini ya.
dan pengkhususannya juga Foundation English itu untuk siswa kelas-kelas berapa saja. Ya. Kalau sebelumnya di kurikulum yang sebelumnya itu diberi nama Kids Level 1, Kids Level 2, Kids Level 3, etc. etc. Itu sekarang namanya kita ganti menjadi Foundation English untuk level 1, Preliminary English level 2. Jadi paket materinya adalah paket materi Foundation English ya untuk jenjang kelas Foundation English Preliminary. Tapi kelas itu kalau sampai tuntas ya, untuk tuntas itu diselesaikan dalam dua semester. Nah, sudah kita kasih informasikan Juli sampai Desember semester itu untuk level 1, Januari sampai Juni itu level 2. Nah, bagaimana kalau siswanya masuk dari Januari? Ya, nggak apa-apa, dia akan masuk dari level 2 juga, tidak apa-apa. Untuk fokus materi di setiap level sudah kami isi di situ. Vocabulary building contohnya sound dan phonics ya, karena ini anak-anak TKB dan kelas 1, jadi mereka berlatih bunyi, simple conversation, simple sentence building, spelling, counting, pronunciation dan seterusnya. Lebih banyak kepada pengenalan dan menaruh foundation atau dasar yang kuat ya. Contohnya untuk pengucapannya, untuk kata-katanya, ya, percakapan sederhana, memahami instruksi dan seterusnya. Dan pola mengajarnya dan belajarnya itu lebih kepada bermain sambil belajar. Untuk preliminary English untuk siswa kelas 2 SD, fokusnya itu masih sama ya, masih sama, tetapi mungkin ada penambahan yang lebih berat karena mereka sudah lebih banyak mandiri dan mereka punya pengetahuan dan kemampuan untuk menyerap jauh lebih kuat. Dan di level ini juga kemungkinan besar anak-anak sudah mulai belajar menulis ya. Kalau di Foundation English tadi tidak menitik beratkan untuk menulis sama sekali ya, menulis dalam bahasa Indonesia saja susah, apalagi menulis dalam bahasa Inggris. Tapi di kelas 2 seiring dengan berkembangnya pelajaran mereka di sekolah, beberapa penulisan kata, pengejaan mungkin sudah bisa diperkenalkan. Dan dia meningkat terus ke primary, lower, and elementary dan seterusnya. Oke, berarti Bapak Ibu bisa baca saja, nanti saya akan kirimkan ini juga sehingga bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya. Baik. Penjelasan juga, tiap jenjang kelas dilalui dalam 2 semester. Jadi paket materi tiap jenjang kelas terdiri dari 2 level. Paket materi semester 1 disebut level 1, paket materi semester 2 disebut level 2. Jadi tiap akhir semester tetap akan dapat sertifikat yang menyatakan siswa lulus paket tertentu. Contohnya, kalau siswa berada di kelas Foundation English dan lulus semester 1, maka sertifikatnya akan ditulis titik-titik-titik, si namanya ini ya, si A, have successfully completed Foundation English Level 1. Kemudian Foundation English Level 2 kalau di semester 2. Kalau udah sampai level 2 itu sudah oke. Jadi kita akan selalu melihat anak ini dia akan berpindah atau tidak. Jadi kalau dia sudah naik 1 tahun berada ya 2 semester, dia akan naik jenjang setelah 2 semester itu berakhir ya Bapak Ibu. Oke, kalau memang bagaimana kalau dia tidak lulus ya berarti dia ngulang lagi semester 1, semester 2 sama kayak gitu. Oke, ini adalah untuk General English Program untuk SMP, SMA, universitas dan jika ada umum. Kalau tadi untuk SD hanya 2 level ya. Kalau di General English ada 3 level. Nah, kalau di kids punya itu 1 jenjang diselesaikan dalam 2 semester ya. Kalau ini ada 3 ya Bapak Ibu, tapi setiap akhir semester tetap mendapatkan sertifikat seperti yang tadi dijelaskan di Kids English. Ini adalah level-level dan juga fokus materi yang ada ya. Nanti untuk di kelas General English ini dia sudah 4 integrated skill di mana speaking, reading, writing dan listening itu diajarkan secara terpadu ya. Jadi keterampilan berbicara, keterampilan membaca terutama reading comprehension, writingnya menulis, listening comprehension itu akan dilatih secara terpadu ya. Baik, kita lanjut. Tiap jenjang terdiri dari 3 level untuk kelas SMP, SMA, dan universitas dan umum ini. Tiap level diselesaikan dalam 1 semester. Ya,
ya. Paket materi semester 1 Juli sampai Desember disebut level 1 dan seterusnya ya. Penempatan siswa dilakukan lewat wawancara langsung. Jadi siswa, kalau saya balik ya tadi di sini ada basic English, beginner, etc. Ini sama juga dengan kids. Anak-anak yang mulai baru pertama kali mendaftar, dia tidak harus berada di kelas basic English. Contoh, dia SMP kelas 1. Jadi kalau kita berasumsi dia akan mulai dari basic English ya. Tapi ternyata anak ini ketika diwawancara, kemampuannya itu sudah bukan dasar lagi, udah bukan basic English, sudah di beginner atau mungkin sudah di pre-intermediate. Maka hasil daripada wawancara tersebut ya, wawancara penempatan tersebut akan menaruh dia di kelas yang mana, yang sesuai dengan kecepatan belajar anak tersebut. Gitu Bapak Ibu. Dan pada akhir semester akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan dia lulus jenjang kelas dan level tertentu. Contohnya kalau dia di kelas beginner English dan dan lulus di level 2 atau semester 2, maka di sertifikat akan ditulis have successfully, ini harusnya has successfully completed beginner English level 2 for example. Itu contohnya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin membahas tentang 2 program baru yang kami tambahkan dalam layanan kami untuk memberikan manfaat bukan hanya kepada siswa, tetapi juga untuk orang tua, khususnya orang tua daripada siswa-siswa kami dan para teachers. Yang pertama adalah kami telah mengatur English Conversation with Native Speaker ya. Ini kelas bahasa Inggris ringan saja untuk percakapan bahasa Inggris ataupun belajar bahasa Inggris dasar dengan native speaker. Kami bekerja sama dengan Bahasa Basudara Global ya, yang memberikan ada native speaker baik yang dari Belanda maupun Amerika, Australia, atau banyak tempat. Mereka ini adalah orang-orang Maluku yang diaspora, tinggal di banyak tempat di seluruh dunia, bertahun-tahun telah tinggal di sana sehingga mereka sudah mencapai sudah bisa disebut sebagai native speaker, dan mereka mendedikasikan waktunya untuk memberikan kelas-kelas free seperti ini, kelas-kelas seperti ini. Dan untuk orang tua, khusus untuk orang tua daripada siswa, akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas ini secara gratis. Jadi untuk setiap pertemuannya itu ada 12 kelas pertemuan dan ada sertifikatnya. Satu kelas itu maksimum 10 orang dan kami sudah buka pendaftaran mulai sekarang. Silakan menghubungi kami jika tertarik untuk mengikuti hal ini. Sekali lagi, ini khusus untuk parents, untuk orang tua dari siswa kami. Jadi kalau tante dari siswa tidak bisa, atau tetangga nggak bisa, jadi harus hanya orang tua saja. Alasan kami membuka program ini adalah kalau misalnya anaknya sudah mulai belajar bahasa Inggris, orang tua di rumah atau orang yang di rumahnya tidak ada yang juga berbicara bahasa Inggris, maka dia tidak lagi mengulang materi tersebut di dalam, atau tidak dipakai lagi bahasa tersebut. Sedangkan bahasa itu harus dipakai secara aktif untuk bisa dia berkembang. Jadi ini adalah salah satu dukungan kami untuk perkembangan anak-anak agar supaya bahasa Inggris mereka berkembang, orang tuanya juga bisa dapat benefit daripada hal tersebut. Jadi silakan daftar, pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 10 Januari. Satu kelas maksimum 10 orang, kalau sudah 10 orang saya buka lagi untuk kelas berikutnya, dan kita akan rolling kelas setelah 12 pertemuan, kasih kesempatan lagi untuk orang tua lain yang memang masih mau. Kalau orang tua lain tidak mau, maka orang yang sudah ikut masih mau ikut lagi, ayo, tapi kita akan tetap memberikan kesempatan kalau memang yang lain masih mau. Jadi kita rolling terus saja juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut kepada program tambahan satu lagi yang terakhir. Ini kami sebut dengan LIP Ambon Empowerment Series, yang kita untuk sementara kita kasih nama LIP Talk ya. Ini adalah sesi berbagi dengan alumni, para alumni LIP. Mereka sekarang sudah jadi banyak orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan diri mereka dan keluarga, dan mereka ingin untuk berbagi kembali dengan adik-adik mereka, teman-teman mereka, mengenai apa yang bisa dilakukan dengan bahasa Inggris yang sudah punya.
kami berharap ini akan jadi motivasi kepada para siswa, pada orang tua ataupun siapa saja. Ini dibuka untuk umum, untuk belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Selain daripada berbagi dengan alumni LIP, nanti juga ada pembicara-pembicara yang bicara tentang skill building, ya, pengembangan keterampilan-keterampilan tertentu. Demikian juga dengan informasi beasiswa, sesi motivasi, dan beberapa sesi diskusi. Ini free dan dilakukan secara online, jadi nanti informasinya silakan dipantau lewat sosial media kami ataupun akan diberikan lewat WhatsApp grup kelas. Untuk sementara kita jadwalkan itu pada hari Sabtu, pada minggu ketiga atau keempat dari setiap bulannya, mulai dari bulan Januari. Jadi ini adalah patokan tanggalnya untuk tanggal kegiatan. Nanti detailnya untuk pertemuan pertama akan dibuka dengan siapa akan kami informasikan. Saat ini kami sedang menghubungi para pembicara dan memastikan penjadwalan untuk mereka. Baik, rasanya saya sudah cukup banyak berbicara. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk perhatian kerjasamanya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di tahun 2022 dan berharap bahwa di tahun 2023 kita akan semakin meningkat dengan baik anak-anak dari segi pengetahuan dan juga keterampilan, kami pun dari segi manajemen dan juga dari segi kualitas pengajaran. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, sampai bertemu di kelas. Dah.